Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita masih membahas pelajaran pertama yaitu mari belajar surat Al-Falaq. Al-Falaq itu kemarin kita sudah bahas yang artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq diturunkan di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Kemarin surat Makkiyah adalah setiap surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi pindah dari Mekah ke Madinah disebut surat Makkiyah. Atau ada yang menyebutkan ulama tafsir Al-Quran menyebutkan bahwa Makkiyah itu adalah setiap Quran yang diturunkan di kota Mekah. Gitu. Nah, surat Al-Falaq ini menceritakan tentang yang pertama, tentang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa aja? Yang pertama berlindung dari ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kejahatan ular, kalajengking, kejahatan penjahat. Itu. Kalau kita sering membaca surat ini, maka kita insya Allah akan terjaga dari kejahatan-kejahatan makhluk. Makhluk apapun itu. Baik setan, jin, manusia, atau hewan yang membahayakan, insya Allah kita akan terjaga. Yang kedua, surat Al-Falaq ini menceritakan min syarri ghasiqin idza waqab. Kita disuruh berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena biasanya ketika malam sudah datang itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi, baik pencurian, baik ya banyaklah namanya kejahatan. Yang ketiga dari ayat keempat surat Al-Falaq ini menceritakan kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan wanita-wanita penghembus, wanita-wanita tukang sihir. Jadi dulu ceritanya turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disihir, diguna-guna, disantet kalau kata bahasa Indonesianya mah oleh tukang sihir sehingga Nabi panas dingin, Pak. Nabi tidak bisa sampai tidak bisa bergerak. Makanya turunlah surat Al-Falaq ini. Sebenarnya dua, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Diturunkan dua ayat ini dibacakan kepada Nabi, barulah Nabi sembuh dari eh, sihir tersebut. Yang keempat dari ayat kelima ini kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Apa itu dengki? Dengki itu iri, nggak suka sama orang lain, nggak suka sama teman kita, misal nggak suka sama tetangga kita, nggak suka sama teman sekelas kita, karena mungkin dia punya apa gitu yang kita nggak punya, sehingga kita dengki, sehingga kita dijahati, dimusuhi. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung birabbil falak, kepada Allah yang mengurus waktu subuh, yang memiliki waktu subuh. Nah, itu. Kita harus rajin membaca surat Al-Falaq. Kenapa? Al-Falaq ini pendek. Kita bisa pakai untuk bacaan-bacaan setiap kita sholat. Setelah baca Al-Fatihah, kita bisa membaca surat Al-Falaq ini. Yang kedua, membaca Al-Quran ini, khususnya Al-Falaq, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nabi tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu 3
huruf alif, lam, dan mim. Jadi ketika kita membaca alif, lam, mim, itu sama saja kita telah membaca 3 huruf, berarti 30 pahala. Apalagi kalau kita membaca surat Al-Falaq, tentunya lebih banyak pahalanya. Nah, tugasnya untuk minggu ini, kalian coba cari teman berpasangan, bikin video yang satu menyebutkan ayat surat Al-Falaqnya, yang satu menyebutkan artinya. Kalian bisa lihat di juz amma, oke? Dua, misalnya orang pertama membaca min syarri ma khalaq. Orang yang kedua membaca artinya dari kejahatan apa yang telah diciptakan, ya, oke? Bikin videonya, kirim di grup bisa, atau mau di Japri juga bisa. Tuh ya, tugasnya untuk hari ini. Demikian, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.